pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Sausu, yang kami hormati Ibu Pengawas TK Kecamatan Sausu, yang kami hormati Ibu Kepala TK Negeri 2 Kecamatan Sausu, langsung kepada teman-teman sejawat yang sudah sempat hadir di kesempatan hari ini. Bersama-sama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, berkat izinnya sehingga kita semua diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di hari ini dalam kegiatan sosialisasi aksi nyata penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 TK Negeri 2 Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigimotong, Provinsi Sulawesi Tengah. Sudah hadir di tengah-tengah kita calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Siti Nasiska SPD. Untuk mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nimade Mulyani SPD. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dan Ibu kami persilakan untuk duduk kembali. Langkah pada acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Salma SPD. Pada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Baiklah, untuk mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kegiatan ini, maka untuk itu marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Untuk agama Muslim, saya pandu dengan doa dan diaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa lakini bi rahmatika ya arhamar
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Maka pada acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Kepala TK Negeri 2 Sausu, Ibu Heni Setianingsih SPG. Kepada Ibu, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu. Terhormat Bapak Koordinator Budaya Kecamatan Sausu, yang saya hormati Ibu Pengawas TK Kecamatan Sausu dan sekaligus guru TK Negeri 2 Sausu yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dapat hadir di tempat ini dalam rangka sosialisasi aksi nyata penerapan budaya positif yang dilaksanakan calon penggerak pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkannya kepada Ibu sekalian selamat atas lolosnya Ibu menjadi calon guru penggerak angkatan ke-7 tahun 2022. Iya ya. Walaupun itu melalui liku yang banyak sekali sehingga akhirnya Ibu mencapai finish, mudah-mudahan sampai finish nanti sampai pendidikannya Bu yang tidak ada halangan apapun. Iya, alhamdulillah. Tapi harapan kami Bu ya, dengan adanya sosialisasi aksi nyata penerapan budaya positif ini, kami berharap kepada Ibu supaya bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah. Mungkin bagaimana untuk menciptakan nanti adanya kolaborasi antara sekolah, guru, dan orang tua siswa yang akan Ibu laksanakan nanti. Tapi yang jelas mungkin budaya positif ini budaya pembiasaan kita yang kita laksanakan di sekolah, mungkin budaya salam, budaya jujur, budaya apalagi itu budaya religius, toleransi mungkin kalau di sekolah, tapi nanti lebih jelasnya akan disampaikan kepada Ibu Siti-Nasika nantinya. Kami Ibu sebagai kepala sekolah sangat mendukung sekali dengan adanya guru penggerak ini. Kami sangat apresiasi sekali kepada Ibu Nasika yang sudah lolos jadi guru penggerak. Harapan kami Ibu bisa memberi motivasi kepada guru-guru yang lain supaya guru-guru yang lain bisa mengikuti jejak Ibu. Ya, karena dengan adanya guru penggerak ini saya berharap Ibu bisa membawa perubahan di dunia pendidikan. Yang harapan kami semua. Saya kira sekian dulu penyampaian dari saya. Tetap semangat Ibu Nasikanya, tetap maju terus, pantang mundur. Siap, kami ada di belakang Ibu, insya Allah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi Santi. Om, terima kasih. Demikian sambutan dari Kepala TK Negeri 2 Kecamatan Sausu. Kepada Ibu disampaikan terima kasih. Melangkah pada acara selanjutnya yaitu sambutan dari Pengawas TK Kecamatan Sausu yang akan disampaikan oleh Ibu Riwaya Sudiani SPG. Kepada Ibu, waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita
Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Orwil, Pelayanan Pendidikan Kecamatan Sausu. Yang saya hormati rekan saya Ibu Salma selaku pengawas Kecamatan Sausu. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Negeri 2 Kecamatan Sausu, dan langsung kepada Ibu Guru yang sempat hadir pada hari ini, dan yang teristimewa kepada Ibu Guru Siti Lasika, di mana beliau merupakan calon guru penggerak Kabupaten Parigi Motong angkatan ke-7 tahun 2022. Ya. Sebagai umat yang beragama, maka patutlah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga pada hari ini kita masih boleh diberikan kesehatan sehingga bisa hadir pada hari ini dalam kegiatan sosialisasi aksi nyata penerapan budaya positif. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami selaku pengawas dan mobil sangat mendukung sekali kegiatan ini, calon guru penggerak ini, karena di Kecamatan Sausu baru Ibu Siti Lasika yang sempat lolos dalam video ini, dan juga ada Ibu Neni dan Ibu Nurul juga yang sedang berjuang, dan harapan kami semuanya kedepannya lebih banyak lagi muncul calon penggerak. Tentunya calon guru penggerak ini bukan hanya betapa perjuangan ya, tapi bagaimana awal dari Ibu Lasika pertama kali di Parigi saya dampingi. Ya, dari sejak itu sudah mulai kegiatan-kegiatan Ibu ya. Kami dengar juga pada siang makan, pagi, sore, nggak ada batasan waktunya. Dan kita cukup berbangga sekali, dan mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak ini, tentu harapannya sangat banyak di Ibu Siti Lasika, di mana kami harapkan dengan adanya calon guru penggerak bisa membawa perubahan, terutama bagi sekolah itu sendiri dan juga sekolah lainnya. Kami sangat berharap Ibu Lasika bisa mengeluarkan ilmu yang diperoleh dari CPT ini, dan bagaimana kedepannya untuk menerapkan apa yang tadi dapat ilmunya bagi sekolahnya sendiri dan juga bagi sekolah yang lainnya. Mudah-mudahan kedepannya kecamatan kita ini, Kecamatan Sausu, bisa lebih maju lagi di dunia pendidikan. Jadi tolong Ibu nanti kalau bagaimanapun ada hal yang Ibu dapat dari kegiatan ini, tolong Ibu tularkan kepada teman-temannya supaya yang lain juga ikut merasakan perubahan di dunia pendidikan. Ya, aksi nyata ini yaitu tentang penerapan budaya positif. Mungkin sedikit saya jelaskan, nanti lebih jelasnya lagi ada Ibu Siti Lasika yang akan bagaimana budaya positif. Yang kita ketahui, budaya itu tentu semua tahu budaya ya, berhubungan dengan kebiasaan, adat istiadat, namanya kebiasaan itu jelas ada kebiasaan yang baik dan ada kebiasaan yang kurang baik, itu yang kita tahu. Tentunya dalam hal ini namanya budaya positif, tentu hal-hal yang baik yang kita terapkan di sekolah. Bagaimana itu tentang penerapan di gurunya, anak-anaknya, sehingga budaya itu menjadi suatu kebanggaan di sekolah itu sendiri, yang dapat memberikan arah yang lebih baik bagi sekolah, bagi guru dan juga anak-anaknya, dan bagaimana harapan dari masyarakat. Tentunya kalau di sekolah itu sudah baik, anak-anaknya dapat belajar dengan baik, melakukan hal-hal yang positif, tentunya masyarakat juga akan bagaimana kira-kira akan senang ya, walaupun tanpa kita promosi dari A sampai Z, kalau masyarakat sudah melihat arah dari sekolah kita itu sudah bagus, tentunya mereka akan tanpa disuruh pun pasti akan menyekolahkan anaknya di sekolah kita. Ya.
Itu seperti salah satu contohnya yang saya lihat di TK Abah 1 Sausu, TK ya. Tentunya itu seperti apa ya? Setiap hari Jumat ada sedekah Jumat, seperti sekolah-sekolah yang Islam lainnya dan juga sekolah Hindu, tentu ada budaya-budaya yang diterapkan dalam sekolah itu sendiri. Ya. Mungkin hanya itu penyampaian dari saya, nanti akan ditampakkan rekan saya mungkin, dan kepada Ibu Sita saya harapkan sebentar dapat memberikan penerapan tentang bagaimana itu belajar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi 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 Om. Saya kembalikan ke pemerintah. Yang tadi sambutan dari Ibu Pengawas TK Sausu, atas motivasi dan dorongannya kami ucapkan terima kasih. Melangkah pada acara inti kita, yaitu sosialisasi penerapan budaya positif. Bapak, karena di susunan acara tulis jadi saya langsung ke poinnya. Mohon maaf. Untuk selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Sausu kepada Bapak dengan hormat disilakan. Terima kasih kepada teman-teman yang memberikan kesempatan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saya hormati rekan-rekan pengawas TK Kecamatan Sausu. Yang saya hormati Kepala TK Negeri 2 Kecamatan Sausu, dan yang sangat saya banggakan para Dewan Guru TK Negeri 2 Sausu yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kita sebagai Allah Tuhan Yang Maha Esa tidak bosan. Mari selalu menjadikan bersyukur kehadirannya, yang mana pertemuan ini berkat bimbingannya, berkat perlindungannya, sehingga kita bisa laksanakan suatu acara kecil yang diadakan oleh calon guru penggerak angkatan ke-7, bila saya sebut namanya Ibu Siti Nasikap, yaitu ingin menyampaikan programnya, yaitu aksi nyata dengan topiknya yaitu budaya positif. Budaya positif. Ini saya sangat bangga di mana dapat penghargaan untuk dihadirkan untuk menyaksikan program-program yang dari kalau guru penggerak akan ditampilkan di depan-depan teman. Olehnya penampilan ini sebagai contoh ya, kepada rekan-rekan guru untuk membangkitkan antusias, motivasi, dorongan agar kita sebagai guru berbuat kemarin sudah bagus, untuk besok dan seterusnya akan lebih bagus. Itu harapannya. Kenapa guru penggerak ini sekarang sudah menjadi salah satu syarat ketika mau diorbitkan jadi kepala sekolah. Ada beberapa syarat, golongan minimal 3B, kemudian sudah sertif atau memiliki piagam sertifikatnya. Yang ketiga ada lagi sertifikat guru penggerak. Itu yang dipersyaratkan secara nasional. Olehnya kami berharap kepada rekan-rekan guru yang belum terrekrut ketika ada pendaftaran, mari kita rame-rame mendaftarkan, ya. Karena tidak ada ruginya. Kita akan ditingkatkan
kompetensi kita akan ditingkatkan. Olehnya saya berharap kepada guru penggerak jangan kepala sekolah juga begitu, lebih jangan mengeluh saja, tidak boleh ya. Untuk menghadapi masa yang akan datang, apalagi sudah ada merdeka belajar, merdeka mengajar. Ini ibu-ibu, kita perlu ilmu lebih banyak. Kita perlu ilmu lebih banyak. Ya. Bukan dikatakan merdeka mengajar, ya, mengajar semaunya, datang semaunya. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Bukan itu yang dimaksud. Makanya saya sebagai orang tua di kecamatan perlu tahu kenapa di kabupaten juga ada guru penggerak yang lain selain itu, ya. Mungkin di sana juga ada tuntutan seperti ini. Selain di TK, di SD, di SMP ada. Makanya sedikitnya orang tua harus mendengar, tahu apa yang dikatakan aksi nyata budaya positif itu apa. Sebetulnya ini ibu-ibu sudah kita laksanakan sejak lama. Ya, cuma istilah-istilahnya saja. Ya. Budaya positif itu bukan pembiasaan, sudah di atasnya pembiasaan. Ya. Kalau pembiasaan kita masih bisa disetting. Tapi kalau sudah budaya, sudah mendarah daging. Ya, mendarah daging. Contoh budaya positif, kalau salah atau kita habis makan gula-gula, habis makan apa bahasa minum. Kalau itu merupakan sampah, kita buang di mana tempat sampah. Itu adalah budaya positif. Kalau tidak ada tempat sampah, kita bingung kemana. Banyak yang dimasukkan ke tasnya, karena sudah budaya bersih. Kalau contoh budaya positif. Selain itu banyak ibu-ibu guru, budaya positif ini sudah sejak lama, cuma akan diungkap kembali. Jika nanti dari pemateri, ya, saya katakan pemateri karena kalau guru penggerak banyak ilmu-ilmu baru. Ya. Apakah budaya positif yang sudah dirasakan lalu itu bertentangan dengan yang disampaikan? Itu nanti kita tunggu tayangannya bagaimana. Itu. Mungkin itu ya harapan saya ibu-ibu guru yang belum terekrut, mari kita mendaftar. Kapan? Ya, baru-baru ada ya, baru-baru ada untuk perekrutan yang angkatan ya, 9. Tinggal menunggu pengumumannya tanggal berapa. Ya, kemarin kita dengar dari SMP katanya lama lagi sudah ada tinggal diumumkan saja. Siapa tahu baru-baru ada dari guru TK yang datang, mudah-mudahan bertambah. Selain itu bertambah supaya di Kecamatan Salso ini bukan hanya di TK Negeri 2 saja, di TK Negeri lainnya supaya ada. Itu yang diharapkan. Jadi kita maju sama-sama, bukan hanya sebelah. Mungkin itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Komisaris Santi. Demikian tadi sambutan yang sudah disampaikan oleh Bapak Korwil kita kepada Bapak, kami haturkan terima kasih. Langkah pada acara selanjutnya yaitu sosialisasi penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak kita kepada Ibu Siti Nasikah SPD. Dengan hormat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Perwira Kecamatan Sausu, yang saya hormati Ibu Pengawas Kecamatan Sausu, Pengawas TK Kecamatan Sausu, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Negeri 2 Sausu, dan rekan-rekan guru semua yang ada pada kesempatan ini hadir dalam kegiatan sosialisasi ini. Ibu-ibu yang saya hormati, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu di sini. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan sore ini, pada kesempatan siang ini, saya mengajak ibu-ibu untuk sama-sama belajar, sama-sama sharing tentang budaya positif. Terlebih dahulu saya kenalkan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Boleh lihat? Bisa dilihat dulu? Oke, next. Perkenalkan, itu saya sendiri Siti Nasikah, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Parigimoto. Yang di tengah itu Ibu pengajar praktek saya, Ibu Nigusti Ainusuk Mawati SPD. Terus yang paling atas itu Bapak fasilitator saya, Bapak Saharudin Rupiah, yang sangat hebat dan luar biasa. Itu yang mendampingi saya dalam belajar di pendidikan guru penggerak ini. Next. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sempat hadir pada kesempatan siang ini, yaitu dalam rangka sosialisasi aksi nyata penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 di TK Negeri 2 Sausu, Kabupaten Parigimoto, Provinsi Sulawesi Tengah. Next. Budaya positif. Apa sih budaya positif? Mungkin ada yang bisa share budaya positif? Monggo. Budaya positif menurut Ibu? Menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama STI Irgawati SPD. Budaya positif. Positif ya. Budaya positif itu yaitu pembiasaan. Kalau menurut saya yaitu seperti yang biasa kita kerjakan di sekolah. Biasa cuci tangan sebelum makan. Budaya antri, mungkin cukup itu Ibu. Mas, siapa tahu ada yang mau tambahkan? Silakan. Ya, terima kasih. Kami di sini sebagai dewan guru yang biasa kami terapkan di sekolah di kelas kami. Kalau budaya positif itu adalah suatu kegiatan yang kita laksanakan sehari-harinya. Seperti contohnya selalu bisa memberi dan membalas salam, selalu mengucapkan terima kasih apabila menerima sesuatu, dan selalu bisa memohon maaf apabila melakukan kesalahan. Ya, itu dari saya dan terima kasih. Saya bertahu ada teman yang melanjutkan, silakan. Baiklah. Menurut saya budaya positif yaitu setiap datang kelas selalu melakukan dan jawab salam, berjabat tangan. Ya, mungkin itu. Mungkin ada lagi yang teman lainnya. Ya, terima kasih atas kesempatan. Saya adalah guru di kelas A. Budaya positif kalau menurut saya itu yaitu pembiasaan. Contohnya sebelum melakukan kegiatan dalam kelas yaitu kegiatan belajar mengajar, saya melakukan SOP pembukaan yaitu anak-anak minum dulu, kemudian anak-anak kencing dulu. Tujuannya adalah apabila ketika kita melakukan kegiatan dalam kelas, anak-anak ibu izin minum dulu, ibu izin kencing dulu. Tapi sebelum melakukan kegiatan saya menyuruh anak-anak untuk cuci tangan atau tidak mereka kencing ataupun minum air dulu. Terima kasih. Menurut saya budaya positif itu yaitu hal-hal atau kegiatan baik yang dilakukan di sekolah, baik itu untuk
seorang guru ataupun untuk muridnya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu semuanya. Baik, terima kasih. Itu tadi menurut ibu-ibu budaya positif. Kita akan lihat bersama apa sih budaya positif. Next, budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi yang sudah ibu paparkan tadi itu benar. Ya, tapi di dalam menumbuhkan karakter murid kita tentu harus tahu dengan posisi atau karakter murid masing-masing. Si A begini, si B begini, si C begini, begitu. Jadi kita ulangi, budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Next. Konsep-konsep budaya positif. Ya, konsep-konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, pemotivasi perilaku manusia. Empat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrak restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Inilah yang akan kita bahas. Apa sih budaya positif itu? Next, yang pertama, kita akan mengenal yang namanya perubahan paradigma belajar. Apa yang dimaksud dengan perubahan paradigma? Paradigma itu bergeseran. Pergeseran paradigma didefinisikan sebagai perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa pernah atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru dan berbeda. Itu menurut Thomas 1962. Next. Ya, bagaimana perubahan paradigma baru dalam pembelajaran? Kenapa harus diubah ini paradigma? Akan ketemu jawabannya. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas intrakurikuler dan di luar kelas co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Itu mengapa terjadi perubahan paradigma? Mengapa? Perubahan paradigma didorong oleh hasil analisis mutakhir yang menunjukkan bahwa sistem yang dianut tidak lagi memberi hasil atau keuntungan yang memuaskan. Makanya paradigma belajar ini harus dirubah supaya memberikan hasil dan keuntungan yang memuaskan untuk kedepannya pembelajaran. Begitu. Makanya kenapa kok perlu dirubah paradigma seperti itu? Lanjut. Perubahan paradigma pembelajaran baru seperti apa yang difokuskan pada kurikulum merdeka? Tentunya di sekolah sama-sama di sekolah kita sudah menggunakan yaitu kurikulum merdeka. Meskipun masih tahap pembelajaran dari KWSP, Prota, Blossom, modul ajar, kita sudah belajar tentang kurikulum merdeka. Difokuskan pada kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka untuk para nilai baru dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yakni kegiatan intrakurikuler, kegiatan yang bisa dilakukan dengan tatap muka. Yang kedua, kegiatan proyek ini dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Bagaimana contoh paradigma? Dan ada yang bisa memberikan contoh paradigma? Oke, lanjut. Sama. Belum, next.
Bagaimana contoh paradigma? Salah satu contoh paradigma yang bisa kita kenali adalah dengan paradigma Pancasila di Indonesia. Kenapa? Karena Pancasila sebagai paradigma berarti menjadikan Pancasila sebagai pedoman untuk menjalani segala aspek kehidupan. Itu contohnya paradigma. Konsep budaya positif yang kedua yaitu disiplin positif. Makna disiplin positif. Disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan cenderung tidak nyaman serta sering dihubungkan dengan kata menyerahkan yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melawannya. Masih itu yang diterapkan juga. Kalau tidak memakai dengan selesai nanti bu guru tidak kasih kue. Nah, masih seperti itu? Maka bertobatlah. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mewujudkan karir yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri yang dinyatakan dalam bukunya yaitu Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka. Cetakan kelima 2013 halaman 470 yang berbunyi, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang memaksa kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jika kalau kita tidak mampu melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri dan peraturan demikian harus ada di dalam suasana yang merdeka. Intinya Bu, maksudnya disiplin begini. Sebelum ibu-ibu mendisiplinkan orang lain atau mendisiplinkan anak-anak kita harus lebih yang namanya atau sadar diri yang namanya yang disiplin. Disiplin apa? Begini harus disiplin. Kamu harus ini harus ini harus itu. Kalau tidak nanti kamu saya ini. Nah, masih seperti itu Bu? Masih? Alhamdulillah kalau tidak. Kalau masih berarti bertobat. Begitu amat ya salah bergerak begitu. Jadi sebelum mendisiplinkan anak-anak, tentunya kita harus punya disiplin. Ya, contohnya kalau ibu mau ikut kegiatan pembelajaran atau ibu ini disiplin waktu, ibu juga harus mau. Jangan cuma bilang, kamu harus ini, kamu harus ini. Ternyata ini tidak disiplin. Sampai disiplin sekolah, kalau disiplin sekolah kan itu sudah disiplin. Disiplin itu yang lain. Ibu maunya begini, mau ikut kegiatan contohnya guru penggerak. Saya mau ikut guru penggerak, tapi aku begini dan begitu, dan akhirnya tidak jadi ikut guru penggerak. Motivasi dalam diri itu apa? Ikut-ikutan atau mau cari pengalaman atau mau cari ilmu? Itu pertanyaannya. Kalau masih cari ikut-ikutan, sadarlah kalau begitu. Oke, lanjut next. Bagaimana menerapkan disiplin positif? Penerapan disiplin positif di sekolah. Disiplin positif, mengalihkan perhatian anak. Mungkin Anda tahu maksudnya mengalihkan perhatian anak? Ya. Kalau mengalihkan perhatian anak, contoh kita memberikan apresiasi untuk anak-anak yang memiliki kemampuan lebih. Ya, contohnya seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau yang memberi tanggapan yang lain, saya persilakan. Oke, sangat bagus mengalihkan perhatian anak. Maksudnya begini, mengalihkan perhatian anak bersifat sikap disiplin positif, mengalihkan perhatian anak. Dalam suatu kegiatan, kita mempunyai 3 kegiatan, tapi ibu memfokuskan hanya satu kegiatan aja yang harus selesai. Mengalihkan perhatian anak. Atau anak waktu belajar
maunya pegang HP terus, atau di dalam kegiatan anak mau belajar anak tunggu sudah selesai, saya mau beli kue, mau makan, mau minum, mengalihkan perhatian anak, mengalihkan perhatian. Jangan duduk dulu sini. Jadi bagaimana cara itu mengalihkan? Dialihkan kembali jangan dulu. Ini jadi intinya bagaimana ibu dengan murid biasa kan ada di kelasnya kita toh ada yang namanya Bu Guru, aku tidak mau belajar. Di situ bagaimana ibu mengalihkan perhatian anak supaya anak itu bisa mau belajar. Yang kedua, memberikan pujian. Wah, mungkin ibu guru itu sudah hebat semua memberikan pujian. Wah, anak hebat, anak-anak luar biasa, hari ini cantik, hari ini ganteng, hari ini bajunya rapi semua, seperti itu. Ya, memberikan. Jangan terlalu sering menguatkan anak tentang satu hal. Contohnya, kamu harus selesai mewarnai. Kamu ini satu hal, kalau tidak kamu jangan kemana. Kamu tidak boleh keluar, boleh main dengan temanmu. Nah itu. Jadi tidak boleh. Di situ tidak boleh, jangan terlalu sering mengarahkan anak tentang satu hal. Pokoknya harus selesai, diarahkan satu hal harus selesai. Padahal kegiatan itu bisa dilanjutkan besok atau tidak dilanjutkan. Nanti kalau anak sudah mau melanjutkan. Seperti itu. Bagaimana cara menerapkan disiplin positif di sekolah? Tentunya dengan praktek disiplin positif di sekolah, yaitu apa Bu? Membangun kegiatan belajar tempat tumbuh kembang anak. Maksudnya biar Bu? Maksudnya gimana Bu? Maksudnya yaitu kalau iya sesuai dengan umurnya. Kalau kelompok A ya di kelompok A, kalau kelompok B ya jangan dikasih masuk di kelompok A. Jangan malah berbalik yang B A yang A dan B mau dulu. Aku maunya di kelompok A sama si Selvi. Padahal dia seharusnya di kelompok B. Itulah apa namanya peran ibu guru mengarahkan anak tentang satu hal. Nah itu mengalihkan perhatian anak supaya bagaimana anak-anak tersebut bisa mau belajar dengan teman yang seharusnya. Kalau B ya B, ya A ya A, seperti itu. Terus memahami karakteristik dan kebutuhan anak. Nah di sini ibu-ibu sudah paham belum dengan karakteristik anak? Karakteristik anak berarti sebelum ini harus mengerti dengan kebutuhan anak dan karakteristik anak. Ya sesuai dengan ya. Terus menyelenggarakan gotong royong antara guru dan orang tua. Kalau sudah kita laksanakan setiap kali Jumat bahwa guru kepala sekolah anak-anak dengan wali murid itu bergotong royong setiap hari Jumat. Begitu ya, bukan saya. Ya. Terus yang terakhir itu meningkatkan intensitas komunikasi. Intensitas komunikasi. Tingkat kedalaman pesan yang ditandai dengan adanya kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya sehingga dapat memunculkan suatu respon perilaku. Tentunya, setiap tipe kepribadian akan memiliki perbedaan dalam berkomunikasi. Umpamanya si A memang marah dan si B kalem. Nah, jadi kalau yang marah harus bagaimana loh? Ya, yang marah dikasih dengan marah, akhirnya sama-sama marah. Nah itu maksudnya kalau komunikasi sama-sama marah akhirnya perang dalam katanya bagaimana ibu melakukan intensitas komunikasi itu tidak termasuk. Next. Ya, konsep budaya positif yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Menurut Diana dosen dalam bukunya Restructuring Discipline disebutkan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga,
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dari ketiga motivasi perilaku itu yang cocok akan kita tanamkan ke anak yang mana? Yang mana menurut Ibu? Yang pertama, kedua, ketiga. Kalau menurut saya semuanya pakai untuk mengembangkan ya, karena itu ya untuk menghindari ketidaknyamanan anak hukuman. Nah, itu maksudnya kita harus menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti di dalam pelajaran kelas, kita jangan selalu menghukum anak, mengancam. Misalnya, kenapa kamu terlambat? Saya ngaku ke guru, saya berdiri di kantor sama setiap hari terlambat. Contohnya, nah itu kan termasuk ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak jadi tidak nyaman dan dia setiap beberapa selalu ketakutan. Itu yang selanjutnya yang ketiga, untuk mendapatkan keseimbangan atau penghargaan dari orang lain. Ya, anak itu harus selalu mendapatkan penghargaan dari seorang guru. Sekecil apapun yang dilakukan oleh siswa harus kita kasih penghargaan. Karena anaknya tuh suka disanjung, kamu cantik. Jangan minta yang biasanya kamu berjuang kita malas nanti, pasti anak-anak akan berkecil hati. Anak-anak ibu tidak terus, aku gak kenal kamu, dia sudah sakit hati, dia sudah sedih, kasihan. Akhirnya kegiatan belajarnya bermain terganggu. Yang selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya. Anak-anak itu ingin dihargai atau dia ingin selalu ada buat gurunya. Seorang guru itu tidak boleh membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Jangan kita beda-bedakan. Kita anggap sama anak. Mau dia pintar, mau dia pintar, dan anak-anak itu gak ada yang nakal. Biasanya kan kita selalu kasih apa ya? Kasih ini kamu nakal, kamu ini malas, pasti seperti itu kan tuh. Nah itu kami berharap ibu-guru TK sadar diri juga dan sekarang jangan memberikan kata positif apa negatif yang jelek lah bagi anak kita. Ya, terima kasih, itu saja bagi penjelasan dari saya. Terima kasih. Beri aplaus dulu. Berarti sudah kita terapkan di sekolah. Tapi dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus kita tanamkan dalam murid-murid adalah motivasi nomor 3. Kenapa? Karena dengan memiliki motivasi tersebut mereka telah memiliki motivasi intrinsik dan berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruhi dengan adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebaikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung nilai-nilai tinggi yang mereka atau ingin dihadapi. Itu. Next, yang konsep kebutuhan dasar. Konsep budaya positif yang keempat yaitu kebutuhan dasar. Kenali kebutuhan dasar murid. Apa sih kebutuhan dasar murid? Ya, yang pertama yaitu bertahan hidup. Kenapa kok bertahan hidup? Hal ini bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, dan makan. Orang bertahan hidup itu tentunya yang pertama kesehatan. Kalau sehat itu mereka hidup. Betul. Terus selain kesehatan ada rumah yang mereka tempati atau dia tinggali. Terus ada makan. Jadi kalau bertahan hidup itu tentunya harus dengan
makan, makanya mereka perlu kebutuhan dasar. Ya, komponen psikologisnya adalah merasa aman. Dalam pemenuhannya ada manusia bisa atau terpaksa melakukan hal mungkin bertentangan dengan nilai keyakinan yang dianutnya. Next. Ya, yang kedua tadi bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Ya, namanya anak tidak ada saja ya, dari mulai lahir, masuk sekolah, TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai bahkan dia berumah tangga, dia masih tetap yang namanya perlu kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Ya, ini disebut dengan kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang dan merasa menjadi bagian atau tergabung dengan sebuah kelompok. Orang atau anak-anak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang yang tinggi, biasanya ingin bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya, baik orang tua, teman, guru, dan lingkungan secara umum. Kebutuhan dasar yang ketiga, kebebasan. Kebebasan. Anak didiknya itu sudah merasa bebas belum? Mungkin ada guru yang masih menekan muridnya harus selesai. Iya, harus selesai. Kalau kita nyanyi dulu di depan kelas harus menyelesaikan tugas. Gitu. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kemandirian, memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya sendiri. Pada anak-anak biasanya ingin banyak bergerak, mengetahui hal baru, dan tidak ingin dipengaruhi oleh orang lain. Kebebasan ini juga berhubungan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, tampil secara apa yang diinginkan. Bebas bu, dia itu mau apapun yang dilakukan di sekolah itu bebas, tapi dengan positif, maksudnya bergerak dengan positif. Kalau anaknya ada anak yang luar namanya jawab, maksudnya dalam arti hiperaktif, nah itu posisinya itu di mana itu guru harus bisa mengaktualisasikan diri di sekolah dengan bebas, tapi tetap diarahkan begitu. Bukan berarti kurikulum merdeka atau merdeka belajar itu merdeka harus kamu belajar sendiri. Nah, itu guru juga bisa belajar sendiri. Ya, tidak seperti itu bu ya. Yang keempat, kesenangan. Hal ini membutuhkan rasa gembira, tertawa, dan bermain. Anak-anak biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Jika melakukan yang disukainya, anak-anak bisa berkonsentrasi serius. Misalnya, mengoleksi barang kesukaan, suka bercanda, dan terkadang terlalu buruk. Tapi juga berhubungan dengan bersosialisasi, senang bermain dengan teman-teman, memiliki teman yang memiliki kesukaan yang sama. Maksudnya senang dalam hal bermain, belajar, bermain sendiri, bermain dengan teman. Maksudnya dia itu senang, menunjukkan rasa senang. Terus yang kedua yaitu kekuasaan. Dalam hal ini biasanya orang ingin dianggap berharga, mampu membuat perbedaan, mendapat pengakuan orang lain, dan dihormati. Anak-anak yang seperti ini biasanya ingin menjadi pemimpin. Mereka ingin dipandang mampu memimpin yang lain agar bisa berhasil melakukan tugas atau memecahkan masalah, sehingga dihormati dan mendapatkan pengakuan atas kemampuannya. Masih ada yang anak-anak seperti itu ya, hampir semuanya. 5 kebutuhan dasar manusia di dalam dunia ini memang mempunyai dasar yang sama dengan kebutuhan manusia pada umumnya. Hanya saja lingkupnya masih agak terbatas sesuai dengan perkembangan anak-anak itu tersebut. Perasaan.
Konsep budaya positif yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol yang bisa kita ambil atau kita terapkan disiplin positif di sekolah. Posisi tersebut mulai dari pendukung, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, serta manajer. Hendaknya dalam menegakkan disiplin positif, guru mengambil posisi kontrol yang paling tinggi sebagai teman atau sebaik-baiknya adalah sebagai manajer. Dalam posisi kontrol restitusi ini ibu-ibu gimana ya? Kira-kira 5 itu posisi ini ada di mana? Ada di mana ya? Coba dari sana. Dari 5 posisi kontrol. Kenapa ibu milih penghukum? Kenapa ibu milih penghukum? Berarti ibu suka menghukum ya? Itu posisi 5 kontrol. Merasa bersalah, teman, pemantau, serta manajer. Kebanyakan dalam posisi ini yang sekarang kita terapkan atau kita sudah laksanakan yaitu dalam posisi kontrol sebagai teman. Betul tidak? Ya, sebagai teman. Kenapa? Sebagai teman ke murid. Sampai dulu kok jadi teman. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena kita harus masuk di dunianya dia. iya, betul. Harus masuk di dunia itu. Merasa sebagai teman. Padahal kita tidak boleh menjadi teman. Nah, itu. Kita tidak boleh menjadi teman di sini. Kenapa? Seorang guru itu harus bisa menjadi panutan atau contoh tuntunan zaman. Jadi orang-orang sebetulnya boleh jadi teman, tapi tidak boleh jadi teman. Bagaimana? Apa itu maksudnya? Iya. Ini Tetap ada batasan. ya tetap ada batasannya seperti itu. Nah, lanjut ke dalam menerapkan disiplin positif juga ada namanya restitusi. Restitusi merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Next, sedikit lagi ya. Keyakinan keras. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan keras daripada sekedar mengikuti rangkaian peraturan yang mengatur mereka harus terjadi seperti ini atau begitu yang membuat tidak nyaman dan keterpaksaan. Berikut adalah cara pembuatan keyakinan keras. Pembuatan keyakinan keras. Keyakinan keras sebenarnya bersifat lebih abstrak. Keyakinan keras dituliskan berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan keras selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan keras tetap tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan keras sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan ya, sesuai dengan kondisinya. Ya, bersedia mau melanjut berbagi keyakinan keras pada tempat. Tuh, next. Apa saja keyakinan keras? Ciri-ciri keyakinan keras antara lain bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan keras berupa pernyataan universal. Oke, sudah. Ya, ini yang saya lakukan di sekolah, yaitu dalam keyakinan keras itu budaya positif. Saya sudah membuat tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu yang saya lakukan dengan anak-anak, dan alhamdulillah anak-anak itu lebih tertarik atau lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran
di kelas. Itu kesepakatan kelas ya, yang sudah saya laksanakan di sekolah di Pondok B. Oke, the next, yang terakhir ini segitiga restitusi. Restitusi. Apa sih restitusi? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Oke, segitiga restitusi. Langkah pertama pada bagian dasarnya segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan. Begini Bu, kalau ada anak yang salah, contohnya yang dibilang sama ibu guru, kenapa kamu terlambat sekolah? Kenapa kamu terlambat berangkat ke sekolah? Karena kesiangan. Nah, jadi di situ ibu guru tidak langsung menjelaskan atau langsung memberikan sanksi atau memberikan hukuman. Kamu besok kalau lambat lagi kamu tidak. Ada langkah-langkahnya yang harus diikuti dalam memberikan fasilitas atau komunikasi yang baik dalam pilihannya. Langkah kedua, memvalidasi tindakan oke. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori Condor menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara benar. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak-anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berubah menjadi orang yang dia inginkan. Oke. Terima kasih, salam dan bahagia. Mungkin ada teman dari teman-teman yang mau share di sini, mungkin ada yang Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesian kalinya, saya bertanya kepada CGP atau calon guru penggerak yang berada di konsep 1. Konsep 1 tentang poin mengapa keyakinan kelas ya. Di situ ada keyakinan kelas, tapi aku bertanya di sini mengapa keyakinan kelas yang dipakai bukan peraturan kelas saja. Terima kasih. Oke, pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bahwa sampai saat ini yang kita ketahui bersama yaitu peraturan kelas. Ya enggak? Kenapa harus diubah menjadi keyakinan kelas? Tuh, pertanyaannya Ibu yang luar biasa. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan kelas. Itu murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini, saya harus berlaku begitu. Makanya di keyakinan kelas itu dia lebih terinspirasi, lebih mendalam. Kalau peraturan kelas contohnya, kamu harus ya harus tepat waktu, kamu harus ini. Oke, demikian aja. Ada lagi, Bu? Pertanyaan dari saya,
Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif, Bu? Ya? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Oh. Bagaimana cara mewujudkan kelas yang efektif? Ya, ada perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak dibandingkan peraturan kelas. Sementara itu peraturan kelas dibuat secara lebih mendetail dan konkret. Pertama yang dilakukan yaitu guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama kelas. Kalau contohnya saya untuk kesepakatan, saya buat gambar-gambar. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, ada gambar membuang mana yang membuang sampah pada tempatnya. Terus ada lagi gambar membersihkan kelas atau membersihkan lingkungan. Terus yang kedua, semua usulan dari murid ditulis pada papan tulis. Jadi semua ibu guru, saya ingin di kelas ini, saya ingin kalau nanti pewarnai semua harus selesai nih. Ada yang begitu. Berarti keyakinan kelasnya itu yaitu menyelesaikan tugas sampai selesai itu. Terus yang ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Contohnya kalimat positif membuang sampah pada tempatnya itu sudah apa namanya? Ya sudah familiar ya kayak gitu ya. Jadi kalimat yang disampaikan anak-anak itu jadi ibu buat menjadi suatu kesepakatan kelas yang bernilai atau bersifat positif begitu dulu. Jadi tidak ada di situ kayak seperti hukuman, maksudnya kalau tidak menyelesaikan tugas tidak boleh berdiri, kalau tidak menyelesaikan tugas tidak boleh keluar kelas, tidak baik di TK, SD, SMP, SMA itu semuanya sama, tidak boleh secara dulu. Terus proses pembentukan keyakinan kelas terwujudnya mulai positif. Oke. Lanjut, masih ada? Yang saya mau tanyakan, bagaimana cara seorang guru sebagai pengelola kelas menciptakan situasi kelas yang memungkinkan pembelajaran yang efektif dengan menerapkan budaya positif? Bagaimana cara mengelola kelas yang efektif dengan budaya positif? Yang pertama yang harus ibu lakukan yaitu tentunya koordinasi dulu dengan kepala sekolahnya ini apa. Nah, terus yang kedua pengenalan ruang kelas ditata sedemikian rupa supaya murid lebih tertarik, menarik dan lebih giat belajar. Terus mengantisipasi kondisi kelas. Itu harus tahu kondisi mengantisipasi. Jika ini nanti tidak ada, ini harus bagaimana? Tetapkan aturan dengan tegas namun bersahabat. Tetapkan kalau ibu mau memberikan keyakinan kelas atau mengelola kelas dengan baik, ibu harus punya gini. Kalau orang Jawa dulu bilang, guru di dunia yang ada yang bisa ditakuti. Nah, kalau orang Jawa bilang tuh guru kudunya didengi. Nah, itu kalau bahasa Indonesia guru harus ada yang ditakuti supaya anak itu ada takutnya juga, ada sahabatnya juga dengan ini, tapi bernilai positif. Ya, pastikan siswa tetap fokus. Jadi kalau mau mengelola kelas dengan baik, fokuskan anak-anak. Bagaimana caranya ibu bisa memfokuskan anak-anak pada ibu? Jangan lebih tertarik lagi pada laptop apa kemarin pada fokus. Jadi fokuskan kepada ibu supaya lebih enak. Oke, posisi berdiri dengan aja. Oke, sip. Sebetulnya sudah boleh. Oke, demikian tadi Bapak dan Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam sosialisasi aksi nyata penerapan budaya positif ini ada kurang dan lebihnya.
saya mohon maaf dan yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya di sini tidak menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Santi. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi acara kita yang sudah kita lalui bersama, yaitu sosialisasi aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah kita. Semoga apa yang sudah kita simak bersama ini tadi bisa kita terapkan dengan baik di dalam kelas, dalam tugas kita mendampingi anak-anak murid kita untuk menjadi generasi bangsa yang seperti yang diharapkan tentunya. Dari saya sebagai pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kepala Sekolah TK Negeri 2 Sausu, mengucapkan selamat atas keberhasilan Ibu Siti Nasikah dalam melaksanakan aksi nyata pada modul 1.1 sampai dengan modul 1.4, yang mana saya merasa terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Siti Nasikah dalam melaksanakan aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif, yang telah mengajak anak-anak untuk melakukan dan melaksanakan kesepakatan kelas. Mudah-mudahan dengan adanya pendidikan guru penggerak ini bisa membawa sekolah kami lebih maju ke depannya. Terus semangat Ibu Siti Nasikah dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.